النور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang khasanah budaya Islam yang berakulturasi, tumbuh dan berkembang di Nusantara. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Zuhida Fitria, NIM U 2018-2035, kelas IH2 semester 6. Di sini saya mengutip dari buku yang berjudul Khasanah Budaya Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia, Akar Historis dan Pembentukan Islam, yang ditulis oleh Bapak Taufik Abdullah. Baik, materi yang pertama yaitu Islamisasi di Nusantara. Apakah kalian tahu bagaimanakah penyebaran Islam di Nusantara? Islam di Nusantara, ada banyak teori-teori yang menyebutkan bagaimana penyebaran pertama Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu ada yang menyebutkan teori perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan juga akhlak tasawuf. Pada abad ke-13 ada seorang sarjana barat yang menyebutkan bahwa penyebaran Islam di Nusantara atau di Indonesia itu dimulai dari teori Gujarat atau para pedagang-pedagang dari Gujarat yang melakukan perdagangan di Nusantara. Mereka sambil berdagang dan juga menyebarkan agama Islam. Teori yang kedua menyebutkan pada abad ke-17 teori bangsa-bangsa Gujarat atau pedagang itu melakukan perkawinan dengan para putri-putri bangsawan yang bertujuan untuk memberikan keturunan yang beragama Islam dan nantinya bertujuan untuk menyebarkan agama Islam secara luas. Dan yang ketiga yaitu pendidikan dan akhlak tasawuf. Mereka sambil berdagang dan juga menyebarkan agama Islam yang berbentuk tasawuf atau menyucikan diri. Pertama di Indonesia adalah bangsa Gujarat pada abad ke-13. Penyebaran ini berdasarkan dengan adanya penemuan batu nisan di makam Kerajaan Samudra Pasai. Dan penyebaran Islam pertama di Jawa adalah Sultan Maulana Malik Ibrahim. Pada saat itu beliau juga membujuk Raja Hindu atau Buddha pada tahun 834 Masehi. Materi yang kedua yaitu Islamisasi dan pertemuan budaya. Proses Islamisasi atau datangnya Islam di Nusantara tidak sama sekali mengubah tradisi atau budaya yang sudah ada sebelumnya. Maksudnya, sebelum Islam datang di Nusantara, ada agama Hindu dan juga agama Buddha yang sudah mendirikan budaya-budaya, dan budaya tersebut sudah melekat di lingkungan masyarakat. Jadi setelah Islam datang, para wali songo tidak serta merta mengubah budaya tersebut, namun agak sedikit merubah dijadikan ke dalam ranah Islam. Materi yang ketiga yaitu akulturasi budaya Islam dan juga Nusantara. Apakah kalian mengetahui apakah yang dimaksud dengan akulturasi, budaya, dan juga agama? Akulturasi merupakan percampuran antara dua kebudayaan yang saling mempengaruhi dan juga berinteraksi. Secara singkatnya, akulturasi merupakan perpaduan antara kebudayaan yang saling berkaitan. Sedangkan agama merupakan simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Budaya merupakan nilai atau simbol yang berkaitan dengan ekspresi manusia. Agama dan juga budaya itu saling berkaitan karena agama memerlukan kebudayaan, namun kebudayaan perlu dibedakan. Mereka memiliki kesamaan, yaitu sama-sama sebagai sistem nilai dan juga simbol. Menurut Naufal yang dikutip pada buku Sejarah Kebudayaan Islam, menurutnya inti Islam kultural adalah kebutuhan bukan untuk menghindari polarisasi antara agama dan kebudayaan, melainkan menemukan jembatan yang menghubungkan antara agama dan budaya itu sendiri. Sedangkan menurut Wahid
Islam mempertimbangkan kebutuhan lokal dan merumuskan hukum-hukum agama tanpa mengubah hukum tersebut. Juga bukan berarti meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan menggunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman nas dengan tetap memberikan peran kepada usul fikih dan kaidah fikih. Menurut dari sarjana barat, secara lebih luas, dialektika agama dan budaya lokal tersebut dapat dilihat dalam perspektif sejarah. Agama-agama besar dunia seperti Kristen, Hindu, Buddha, termasuk Islam, karena dalam penyebarannya selalu berhadapan dengan keragaman budaya lokal setempat. Sehingga strategi dakwah yang digunakan semakin mengakomodasi budaya lokal tersebut, kemudian memberikan spirit keagamaannya. Demikian pula pandangan para orientalisme bahwa praktik keagamaan orang Indonesia lebih banyak berpengaruh atau dipengaruhi oleh agama India atau agama Hindu dan Buddha yang telah lama hidup di wilayah kenegaraan Nusantara. Bahkan dipengaruhi agama-agama penduduk asli dengan memuja nenek moyang dan roh-roh halus. Dinilai sebuah perspektif yang salah bijak, konsep yang ditelurkan oleh referensi sebagai tradisi besar dan tradisi kecil yang banyak digunakan dalam studi antropologi pada masyarakat dunia ketiga juga menjadi kurang relevan. Materi yang keempat yaitu materi yang terakhir, contoh budaya Islam yang berakulturasi di Nusantara antara agama sebelum Islam atau pra-Islam, yaitu agama Hindu dan juga agama Buddha. Yang pertama yaitu seni bangunan. Kenapa kok seni bangunan disebut dengan budaya Islam yang berakulturasi di Nusantara? Karena pada zaman dahulu agama Hindu dan juga agama Buddha mereka membangun bangunan yaitu yang berupa candi ataupun menara. Dan setelah Islam datang, Wali Songo berinisiatif melakukan akulturasi antara budaya tersebut dengan membangun masjid yang di atasnya ada menaranya dan menyerupai seperti bangunan candi. Dan yang kedua yaitu makam atau yang disebut dengan makam masjid. Makam masjid yaitu makam atau masjid yang berada di sekitar komplek makam. Contoh yang kedua yaitu seni ukir. Menurut Yasin Muhammad Hasan, seni dalam Islam merupakan perpaduan antara keindahan dan juga kebenaran berasaskan Islam. Menurut bangsa Yunani, seni merupakan art atau pemberian makna estetik. Menurut gambar seni dalam Islam merupakan sebuah persoalan yang mendatang, tumbuh dan berkembang bersama perkembangan budaya, memenuhi ruang dalamnya selepas melalui pembentukan. Contoh akulturasi antar budaya yang kedua yaitu seni ukir. Seni menurut Yasin Muhammad Hasan, seni dalam Islam merupakan perpaduan antara keindahan dan kebenaran yang berasaskan Islam. Menurut bangsa Yunani, seni merupakan art atau bentuk yang estetik. Sedangkan menurut gambar seni dalam Islam merupakan sebuah persoalan yang datang dan tumbuh berkembang bersama perkembangan budaya, memenuhi ruang zamannya selepas melalui pembentukan. Jenis-jenis seni ini ada 5 ya. Yang pertama itu seni kaligrafi, seni lukis, musik, ukir, dan juga seni suara. Pada zaman dahulu, agama Hindu dan juga agama Buddha di Nusantara melakukan seni ukir yang mereka melakukan ukir-ukir pada makhluk, pada gambar-gambar yang menyerupai makhluk hidup. Sedangkan sejak adanya Islam, para wali songo melakukan seni ukir atau pahatan dengan yang berakulturasi yang dijadikan di dinding-dinding masjid. Yang ketiga yaitu contoh yang ketiga ada aksara dan seni sastra. Pada zaman dahulu, para wali songo atau para ulama-ulama Jawa mereka melakukan atau membentuk hikayat atau cerita-cerita Nabi. Nah, contohnya cerita Nabi Sulaiman. Yang kelima,
yaitu kesenian wayang. Pada zaman dahulu, agama Hindu dan juga agama Buddha banyak sekali melakukan kesenian wayang. Contohnya mereka melakukan pada pewayangan membentuk cerita seperti Ramayana, Mahabharata, dan lain-lain. Sedangkan pada saat Wali Songo Sunan Kalijaga menceritakan wayang dengan melakukan cerita perjalanan Nabi atau kelahiran Nabi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.